Dundu. Mari kita bersama-sama memasuki Warta Gereja. Warta Gereja Minggu 10 Oktober 2021 mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nathanael Kriswanto Emin yang akan melaksanakan ibadah atau khotbah hari ini. Para petugas pendukung ibadah hari ini, segenap jemaat yang hadir pada hari ini, baik yang ada di ruang ibadah gereja maupun yang ada di belakang, selamat beribadah. Dan juga kami mohon apabila ada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja Pampandadawung ini, jika ada mohon untuk berdiri. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pengkhotbah untuk ibadah hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, ibadah jam 9 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Prasetyo, pemusik Saudara Clara, singer Saudari Akaswati, LCD Saudara Nanda, sedangkan soundman-nya Saudara Jordan, user Bapak Andreas Tukimin, dan soternya Bapak Gunarto. Untuk petugas lektor Bapak Jatniko, sedangkan kantornya Saudara Andri. Ibadah minggu tetap satu kali digabung. Warta persembahan minggu tanggal 30 Oktober 2021, persembahan mingguan masuk Rp1.336.000, sedangkan bulanan masuk 5 amplop Rp1.350.000. Sedangkan untuk persembahan perjamuan kudus Rp755.000. Informasi lain-lain yaitu untuk yang pertama untuk persekutuan doa hari kedua bulan keluarga. Hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, jamnya jam 19, tempatnya di gereja. Pelayan firman Ibu Sumiati dipandu Saudara Yuda. Untuk PA1 bulan keluarga hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, jamnya jam 19, tempatnya di gereja. Pelayan firman Bapak Titus Sumanianto dipandu Ibu Kristianti. Yang ketiga, pelantikan pengurus komisi gereja akan dilaksanakan Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Jamnya jam 9 pagi. Mohon perhatian untuk masing-masing komisi. Nanti diwakili satu orang, ketua maupun yang mewakili. Minggu depan ada peneguhan komisi, mohon diperhatikan. Untuk yang keempat, susunan panitia Natal tahun 2021, majelis telah membentuk panitia Natal yang diketuai Ibu Sumiati Suwarno, sekretaris Saudara Agnes, dan bendara Ibu Nina Ismadi. Mohon untuk panitia untuk segera mengadakan rapat untuk melengkapi kepengurusan. Untuk yang ulang tahun bulan Oktober ini, untuk tanggal 6, Saudara Yesinda Apriani Rahmandani. Dan yang kedua, Saudara Damar Jatiwidi Piatnoko, tanggal 9 Oktober. Dan untuk yang ketiga, Ibu Lian, tanggal 9 Oktober. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu Warta Gereja Minggu hari ini. Selamat beribadah, tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.
去。Marilah kita memasuki kebaktian Minggu pada bulan keluarga, yang sekaligus merupakan ibadah raya Pondok Daun dan pengumpulan persembahan Rio Uduh-Unduh saat ini, dengan landasan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terpujilah nama Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kini dan selamanya. Pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7, ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon kurma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Untuk siapakah kami melakukan ibadah ini? Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di dalam pondok-pondok daun, kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. Apa arti ibadah yang kamu lakukan ini? Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin.
Umat yang terkasih, bersama-sama kita mendengarkan perintah mengasihi dari Tuhan yang pada ibadah pagi ini diambilkan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 27. Demikian bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melalui perintah mengasihi dari Tuhan ini, nyata sekali pelanggaran dan dosa kita, karena kita belum mampu mewujud nyatakannya secara penuh dan utuh, baik mengasihi Allah maupun sesama. Untuk itu marilah dengan penuh kerendahan hati bersama-sama kita mengakui dosa kita dan menyesalinya, seraya mohon pengampunan dosa yang akan kita nyatakan secara pribadi di dalam doa. Dipersilahkan. Kami menyadari Tuhan, betapa banyaknya pelanggaran, kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan, baik di hadapan-Mu maupun kepada sesama kami. Mohon pengampunan-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan memperbarui hidup kami, agar semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Tuhan kasihanilah. Umat yang terkasih,
Berbahagialah kita orang-orang berdosa yang mau mengakui dosa kita dan menyesalinya, seraya mohon pengampunan kepada Tuhan. Karena Tuhan berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana berita anugerah yang boleh kita dengarkan bersama dari 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11, demikian bunyinya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Marilah berita anugerah yang sekaligus juga petunjuk hidup baru bagi kita ini kita terima dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan iman. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Umat yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan sebagian firman Tuhan dan merenungkannya melalui khotbah, mari bersama-sama kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di tengah-tengah kami hendak bersama-sama dengar-dengaran akan sebagian firman-Mu dalam peribadatan Minggu dan ibadah Hari Raya Pondok Daun ini. Kami mohon Roh-Mu yang kudus berkenan membimbing dan menuntun kami, agar firman yang boleh kami dengarkan terlebih kami renungkan, mampu kami simpan dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan iman kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Umat yang terkasih, bacaan Alkitab pada ibadah Minggu saat ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Saya ulangi, dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Demikian bunyinya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku. Puji Tuhan, kita boleh dikumpulkan, dipersekutukan di tempat ibadah ini dalam suasana sukacita, dalam kondisi sehat, dalam kondisi damai sejahtera. Amin. Saya baru sekali ini ibadah begitu penuh, sesak. Bukan hanya di gedung gereja ini, tapi juga di samping, bahkan ada yang di belakang. Ya, dengan dibantu monitor ya TV supaya peribadatan ini bisa diikuti dan dihayati dengan lebih baik. Kalau biasanya beribadah dari rumah lewat online live streaming YouTube, ya sekarang bisa ibadah secara luring, tetapi tetap dengan prokes yang ketat, artinya menggunakan masker dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ini sekaligus merupakan ibadah Hari Raya Pondok Daun. Oleh karena itu, bacaan Alkitab diambilkan dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 yang tadi sudah dibacakan. Dan khotbah diberikan judul Keluarga yang bersukacita dan bersyukur. Keluarga yang bersukacita dan bersyukur. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih Hari Raya Pondok Daun itu? Mungkin di antara Bapak, Ibu, dan Saudara ada yang belum tahu. Hari Raya Pondok Daun atau dalam istilah atau bahasa Ibrani itu kan disebut dengan Sukkot. Ya, itu merupakan salah satu dari 3 perayaan utama dalam tradisi perjanjian lama. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu merayakan 3 hari besar, yaitu Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Nah, Hari Raya Pondok Daun itu dirayakan pada tanggal 15 sampai 22 pada bulan ke-7 atau bulan Tisri selama 7 hari. Dan itu dicatat di dalam kitab perjanjian lama, di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 39. Kalau dalam konteks kehidupan kita saat ini atau masa kini, sekitar antara bulan September, Oktober, pertengahan September sampai pertengahan Oktober, itulah Hari Raya Pondok Daun. Dan kita melaksanakannya pada hari ini, tanggal 10 bulan 10 tahun 2001. Nama Hari Raya Pondok Daun itu berasal dari kebiasaan bahwa setiap orang Israel harus diam di pondok. Dan pondoknya itu dibuat dari cabang pohon dan daun-daun. Jadi seperti bujur sangkar gitu ya. Ada 4 sisi, ya, sisi yang belakang, sisi samping kanan kiri itu ditutupi dengan daun-daun. Atasnya juga. Tetapi yang sisi depannya tidak, supaya bisa untuk keluar masuk. Jadi namanya saja pondok daun, jadi sifatnya itu sementara. Nah, pondok daun ini dalam rangka mengingat orang Yahudi akan pembebasannya dari Mesir dan pengembaraan umat Israel selama di padang gurun saat mereka tinggal di pondok-pondok. Jadi pada waktu mengembara, paling tidak 40 tahun loh pengembaraannya. Nah, ketika mereka mengembara setelah keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, tanah perjanjian, mereka tinggal juga di pondok-pondok. Nah, itu diingat peristiwa itu. Peristiwa itu diingat. Pondok daun juga merupakan panen raya dari hasil tanaman keras seperti zaitun, anggur, dan buah ara. Ya, makanya dibuatnya itu ya ada daun-daun, bahkan ada juga mungkin kalau dekorasi ada dikasih buah-buah. Nah, di sini kita ada ini kelapa, jagung, apa lagi itu ya? Rambutan. Padahal aku ngenteni durene Pak Yoto urung tekan kene. Nah,
Itu contoh saja. Jadi dalam konteks kita seperti ini. Perayaan Pondok Daun itu ditandai dengan pada mulanya ya itu diadakan peniupan nafiri atau serunai shofar ya. Shofar itu ya seperti trompet ya, dari tanduk karbo atau kambing atau lembu yang biasanya besar panjang bagus itu semakin mahal ya semakin barang bagus semakin bentuknya bagus dan seterusnya itu biasanya semakin mahal apalagi kalau suaranya menggemanya semakin baik. Dulu ketika saya di Israel itu yang paling murah itu sekitar 3 juta rupiah itu. Itu paling murah ya. Apalagi ada yang sampai 5 juta sampai 10 juta rupiah. Ya dalam konteks kita rupiah ya. Jadi itu ditiup. Kemudian juga dilaksanakan puasa. Tidak melakukan pekerjaan yang berat sebagai tanda merendahkan diri. Jadi yang mereka lakukan ya ibadah, ya doa-doa, ya memuji Tuhan. Jadi peribadatan mereka lakukan. Pekerjaan sehari-hari yang berat sementara istirahat dulu. Merendahkan diri sebagai simbol yang dilakukan dalam bentuk puasa itu sebagai wujud sikap taat kepada Tuhan, sikap taat kepada kehendak Tuhan. Jadi bagaimana kehidupan mereka dan kehidupan keluarga itu taat kepada kehendak Tuhan. Jadi puasa di sini bukan hanya tidak makan dan minum saja, tetapi lebih daripada itu kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Paling tidak selama 7 hari itu mereka dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya, kehendaknya dan memberlakukan itu dalam kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga, adanya penyembelihan korban selama perayaan. Dalam arti memberikan persembahan sebagai wujud korban pendamaian dosa. Karena mereka mensyukuri sudah dibebaskan dari tanah Mesir, sudah diselamatkan oleh Allah dari perbudakan dosa. Nah, itu semua lalu disyukuri dengan penuh sukacita sebagai wujud terima kasih umat atas pemeliharaan dan berkat yang Tuhan Allah nyatakan bagi kehidupan umat Israel pada konteks waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Hari Raya Pondok Daun ternyata bukan hanya dirayakan oleh orang-orang Yahudi pada zaman Perjanjian Lama saja, namun juga pada zaman Perjanjian Baru, sebagaimana disaksikan di dalam bacaan kita, perikop Injil Yohanes, pasal 7 ayat 37 sampai 39. Perikop Injil Yohanes, pasal 7 ayat 37 sampai 39 mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang sedang merayakan Hari Pondok Daun bersama para murid di Yerusalem. Dan puncak perayaan Pondok Daun adalah hari ke-7 di mana pada saat itu para imam mengadakan prosesi pengambilan air dari kolam Siloam untuk dipersembahkan sebagai korban curahan pada mezbah di Bait Allah. Jadi itu salah satu bentuk ritus Pondok Daun. Dan hal ini merupakan tradisi yang dimulai sejak zaman Raja Salomo. Itu bisa dibaca di dalam 2 Tawarikh 8 ayat 13, kemudian dilanjutkan Raja Hizkia 2 Tawarikh 31 ayat 12, hingga pada zaman sesudah pembuangan dicatat di dalam kitab Ezra 3 ayat 4. Pada puncak perayaan Pondok Daun itulah Yesus datang dan dengan lantang mengundang para peziarah di Bait Allah. Mereka yang datang dari berbagai daerah yang melakukan peziarahan untuk percaya dan menerima Dia, dalam arti Yesus, sebagai sumber air hidup yang akan melegakan hidup mereka. Sebagaimana katanya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 37. Di sini Tuhan Yesus berkehendak bahwa bukan tradisi semata yang dikehendaki Tuhan, bukan ritual-ritual keagamaan, bukan ritus-ritus saja yang dilakukan. Namun lebih daripada itu adalah bagaimana sikap hidup yang nyata sebagai orang-orang yang percaya, yang menyembah Allah yang hidup. Di sisi lain Tuhan Yesus juga mau menunjukkan bahwa Dialah sesungguhnya kurban curahan yang benar dan berkenan bagi Allah. Maka hendaklah orang-orang berdosa datang dan percaya kepada Yesus dan meladani Yesus dalam hidupnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 38. Ini sebagai bukti bahwa sebagai orang percaya kepada Yesus, iman itu harus real, iman itu harus diwujud nyatakan. Iman itu harus dibarengi dengan perbuatan. Penulis surat Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan tinggal di dalam hatimu, hati setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ayat 39 mengatakan roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Jadi bagi siapa yang percaya kepada Yesus, sang sumber air hidup, melalui karya Roh Kudus yang hadir di dalam diri orang yang percaya, maka mereka atau dia yang percaya pada Yesus itu akan mengalirkan aliran air-air itu kepada orang lain. Air-air yang ada pada dirinya itu akan dialirkan juga kepada orang lain. Yaitu melahirkan sikap hidup yang sesuai dengan kehendak roh, atau dengan istilah lain mengalirkan buah-buah roh. Kalau di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan buah-buah roh antara lain adalah sukacita. Hidup yang membawa sukacita. Bukan membawa bencana, bukan membawa permasalahan, tetapi membawa sukacita. Membawa damai sejahtera, membawa kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah-buah roh yang akan memancar, yang akan mengalir dari setiap orang yang hidupnya percaya kepada Yesus dan melakukan kehendak Yesus, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karenanya apabila dalam ibadah minggu ini kita juga merayakan Pondok Daun, itu sebenarnya mau mengingatkan dan mengajak kita semua sebagai orang percaya dan gereja bahwa Tuhan Yesus dalam karya Roh Kudus juga menjadi daya dan sumber pemelihara kehidupan kita. Oleh karena itulah kita juga patut bersyukur, kita patut bersukacita. Karena apa? Karena pemeliharaan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Terlebih Bapak Ibu dan Saudara, di tengah kita merayakan Hari Raya Pondok Daun pagi ini, kita juga bersama-sama sedang menghayati bulan keluarga. Di mana yang hadir dalam ibadah ini bukan hanya orang-orang yang dewasa, tetapi kumpulan dari berbagai lintas generasi, intergeneration. Ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang pemuda, ada yang dewasa, bahkan ada yang adiyuswa. Semuanya berkumpul bersama, bersukacita, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Sebab meskipun kita beberapa waktu yang lalu mengalami pandemi COVID-19 yang luar biasa dampaknya, tapi puji Tuhan sekarang sudah mulai banyak pemulihan terjadi. Yang terpapar COVID-19 juga sudah mulai menurun dari sisi jumlah, khususnya di kota Semarang. Kita patut bersyukur. Nah, kita tentu tidak boleh lalu lupa diri, tetap harus menjaga kesehatan, tetap harus pakai prokes yang ketat, supaya kondisi kita semakin baik, dan semakin baik, semakin pulih lagi dan seterusnya. Nah, ini semua terjadi tentu tidak lepas juga dari karya Tuhan yang memelihara kita, yang menguatkan kita, yang memberi kekuatan kesehatan kita. Walaupun di antara saudara termasuk saya pernah terpapar COVID, tapi sampai detik ini, hari ini kita juga masih hidup, masih bisa sehat, masih bisa selamat. Ini kalau bukan anugerah karya Tuhan, nggak mungkin terjadi. Nah, ini patut kita syukuri peristiwa ini. Dalam perjalanan hidup kita, di tengah diterpa berbagai pergumulan, persoalan keluarga, bahkan ada yang mungkin merasa terluka batinnya, hatinya, merasakan dipulihkan oleh Tuhan. Inilah bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kehidupan kita yang luar biasa juga dipelihara oleh Tuhan. Sebagaimana Allah yang memelihara umat Israel pada zaman itu, tentu Yesus juga memelihara kita dalam konteks masa kini. Itulah sebabnya kita patut bersyukur, kita patut bersukacita bersama,
atas pemeliharaan Tuhan yang akan kita nyatakan melalui pengumpulan persembahan riyoyo unduh-unduh. Karena semuanya itu kita persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu mari kita hayati ibadah ini dengan sukacita, dengan syukur, karena Allah senantiasa memelihara kita di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saat teduh sejenak, dalam suasana teduh kita akan mendengarkan persembahan pujian. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, di pagi hari yang indah ini suasana sukacita dalam perayaan Raya Unduh-Unduh. Kami juga ingin mengungkapkan rasa sukacita kami melalui pujian yang berjudul The Prayer. Lagu ini diciptakan atau dibuat komposisinya oleh David Forrest dan kawan-kawan, juga diproduseri sendiri dan dirilis mulai 1 Maret 1999. The Prayer menceritakan tentang orang yang berdoa kepada Tuhan untuk supaya dunia ini aman dan diberkati Tuhan. Ya, untuk itu kami ingin bawakannya lagu ini. Selamat menikmati. When
Under the sun to let this be your prayer. Let this be your prayer. Just like every child. Just like every child Needs to find a place. Guide us with your grace. give us faith so we'll be saved. And love when it hurts. I lost it so ignored. Sintul hesi Terima kasih. Semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, supaya dunia ini aman dan diberkati, Tuhan mendengar dan kita merasakan pemeliharaannya. Mari umat diundang untuk bangkit berdiri. Dengan tangan kanan di dada kiri, marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Umat yang terkasih, bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan Riyoyo Unduh-Unduh. Sebelum dilaksanakan, saya ingin nembang dulu ya. Saya ingin nembang pangkur Riyoyo Tarup. Lumomomo dawuhe Pangran Yehuwa, sasi pitu tanggal 15 neki, yaiku dina riyaya tancaping tarup nyata, padha nyasna bisungsung unduh-unduh minangka kurban daharan katur Sang Yehuwa Gusti. Kalau ada gong biasanya gong. Umat yang terkasih, firman Tuhan yang mendasari di dalam kitab pengumpulan persembahan Riyoyo Unduh-Unduh pagi ini diambilkan dari Keluaran 35 ayat 5. Demikian. Firman Tuhan berkata, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Dipersilahkan prosesi.
Secara simbolis persembahan Rio Unduh-Unduh sudah dipersembahkan. Mari bersama kita bawa kepada Tuhan di dalam doa melalui doa syukur, syafaat, dan doa Rio Unduh-Unduh. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat pemeliharaan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh dikumpulkan, dipersekutukan dalam peribadatan minggu, sekaligus ibadah raya, hari raya Pondok Daun, dan pengumpulan Rio Unduh-Unduh. Kami juga bersyukur atas berkat yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kehidupan warga jemaat GKJ Karangayu, khususnya Pepantan Dawung, sehingga kehidupan imannya terus dipelihara oleh karena anugerah pertolongan dari Tuhan. Terlebih kami juga bersyukur untuk firman yang baru saja kami dengarkan dan kami renungkan bersama, yang mengajak kami untuk setia, percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan melalui karya Roh Kudus kami dimampukan untuk menghasilkan buah-buah roh, hidup yang membawa sukacita, perdamaian bagi pribadi maupun bagi orang lain, bagi sesama, bahkan bagi dunia. Oleh karena itu kami mohon terus pimpinan Roh Kudus, agar kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, yang sudah diampuni, ditebus dosanya, boleh semakin seturut dengan kehendak Tuhan, semakin serupa dengan Kristus, yang kami wujudkan dalam rangka kehidupan yang memuliakan Allah dan mengasihi sesama. Saat ini Tuhan, kami juga teringat bagi beberapa warga jemaat yang masih dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Painah, untuk Ibu Ngadilah, mohon berkat Tuhan. Tuhan sucikan untuk setiap perawatan dokter, obat-obatan, makanan, minuman, Tuhan berkati, sehingga menjadi sarana pemulihan kesehatan bagi Ibu Painah dan Ibu Ngadilah. Di tengah sakit penyakitnya, Tuhan kuatkan iman percayanya agar senantiasa bersandar kepada pertolongan dan berkat dari Tuhan. Demikian pula keluarga yang menjaga merawat, Tuhan berkati, agar setia, mendampingi, merawat dengan penuh kesabaran dan cinta kasih, bahkan mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kami juga mengingat bagi para sesepuh kami, para kasepuhan, yang dianjurkan beribadah dari rumah masing-masing, Tuhan berkati. Dalam kondisi yuswa sepuhipun, Tuhan menolong, memberkati. Tuhan menghibur, agar para sesepuh kami ini tetap setia kepada Tuhan. Kehidupan imannya terus dipelihara. Kesehatan, keselamatan senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Bapa Surgawi, kami juga berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu ini bertambah usianya atau berulang tahun. Kami berdoa untuk saudari Jasinda, untuk saudara Damar Jati, untuk Ibu Leani. Kami bersyukur atas umur yang Tuhan tambahkan bagi anak-anak dan saudara kami. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan beri umur yang panjang, Tuhan beri kesehatan, perlindungan, Tuhan beri hikmat, agar di dalam tugasnya sehari-hari, baik sebagai pelajar maupun sebagai ibu rumah tangga ataupun bekerja, senantiasa di dalam berkat pertolongan Tuhan. Terlebih dalam kehidupan keluarganya, dalam pelayanannya Tuhan berkati. Sehingga kehidupannya secara pribadi dan bersama dalam keluarga semakin memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama. Allah Bapa Surgawi, kami juga mengingat bagi anak-anak kami yang saat ini tengah menjalani mid semester atau ujian tengah semester. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, kepandaian, kemampuan, agar anak-anak kami boleh menyelesaikan studinya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pula untuk pemuda gereja di tengah pergumulannya, baik yang sedang mencari pekerjaan, di tengah studi, di tengah pekerjaan maupun studinya masing-masing, Tuhan berkati. Sehingga anak-anak kami pemuda gereja ini juga boleh menggumuli setiap persoalan masa mudanya seturut dengan kehendak Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan kehidupan kami, pergumulan keluarga, berkaitan dengan masalah relasi orang tua anak, relasi suami istri, berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah sosial dalam kehidupan keluarga, masalah pekerjaan, Tuhan berkati, Tuhan tolong kami, agar di tengah berbagai setiap pergumulan yang kami alami,
kami tetap menghadirkan Tuhan, sehingga kehendak Tuhan yang senantiasa menjadi pedoman arah kehidupan keluarga kami, sehingga keluarga kami senantiasa di dalam damai sejahtera, di dalam sukacita, di dalam ungkapan syukur kepada pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa pada majelis, komisi-komisi, tim-tim panitia-panitia di Pepandan Dawung, Tuhan berkati. Sehingga kami semua boleh sinergi dalam kesaksian pelayanan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terkhusus di bulan Oktober, bulan keluarga, Tuhan berkati. Sehingga kehidupan iman kami, keluarga-keluarga kami juga terus dipelihara dan dibangun melalui kehendak dan firman Tuhan. Sehingga semakin dipulihkan oleh cinta kasih Allah di dalam kehidupan kami. Kami juga mengingat untuk bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami dari pusat sampai pelosok-pelosok daerah, khususnya di kota Semarang ini, Tuhan berkati. Sehingga mampu menjalankan roda-roda pemerintahan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Program vaksinasi yang masih dilakukan Tuhan berkati, sehingga boleh semakin banyak warga masyarakat yang memberi diri untuk divaksin. Sehingga dengan demikian semakin kuat, semakin sehat di tengah pandemi ini. Sehingga kondisi kehidupan bangsa kami semakin pulih, baik dalam kesehatan maupun dalam kehidupan ekonomi secara khusus. Oleh karena itu berkat Tuhan senantiasa kami mohonkan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah ibadah minggu ini Tuhan, kami juga mempersembahkan persembahan raya unduh-unduh yang sudah kami kumpulkan. Tuhan sucikan, Tuhan berkati. Kiranya melalui persembahan raya unduh-unduh nama Tuhan dipermuliakan. Pelayanan kesaksian yang dilakukan oleh gereja semakin boleh dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dan semuanya itu bagi hormat dan kemuliaan Tuhan, bagi kasih kami kepada sesama. Inilah Tuhan seruan syukur syafaat kami, yang semuanya ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga di tengah-tengah ibadah ini kita semua boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan. Mari sukacita yang dari Tuhan itu kita wujud nyatakan di dalam persembahan yang telah kita kumpulkan bersama adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-19, demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan nyanyian syukur Betapa Hatiku. Oh
persembahan syukur kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang begitu luar biasa dari Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih apabila saat ini juga Tuhan telah mengizinkan kami umat-Mu untuk membawa persembahan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terima uang persembahan ini, Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, sehingga uang persembahan ini boleh berguna bagi gereja-Mu di Karangayu beserta pepantan-pepantannya, sehingga kabar sukacita ini boleh terdengar di seluruh penjuru dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya Tuhan, apabila di dalam kami membawa persembahan ini, ada dosa yang terselip di hati kami, mohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami, mampukan kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tak lupa selalu berdoa untuk hamba-Mu yang merawat dan mengelola uang persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan, sehingga hamba-Mu ini boleh mengerjakan tugas pelayanan dengan sepenuh hati dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam kami membawa persembahan ini. Dan Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk selalu berdoa dan mengajarkan doa kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat dipersilahkan duduk kembali. Syukur padamu ya Allah, kita nyanyikan, baik dua nanti dinyanyikan dengan berdiri.
Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan bersuka cita karena kasih-Nya sungguh besar bagi hidup kita. Jadilah keluarga-keluarga Allah yang bersuka cita sebab kita telah dipelihara dan diberkati oleh-Nya. Tuntunannya kekal kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera Allah dalam persekutuan bersama Sang Putra dan Roh Kudus yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara dalam kehidupan berkeluarga, untuk bersuka cita dan melayani Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih. Untuk nanti setelah ibadah tetap protokol kesehatan, pulang dengan menjaga protokol kesehatan. Silahkan kalau nanti mau mengambil pisang, monggo dipersilahkan. Matur nuwun. Monggo ibu-ibu silakan untuk membagi snack di depan untuk dikoordinir. Dan untuk hari Selasa ada persekutuan doa 2 di gereja. Mohon perhatiannya.